Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel aku Rika. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Dan buat kalian yang pertama kali datang di channelku ini, aku ucapin selamat datang. Dan kalau misalnya kalian suka banget sama berita-berita yang lagi viral, sama kisah-kisah horor atau kisah-kisah seru, kalian boleh banget untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Guys, kayaknya udah lama banget ya, beberapa hari belakangan ini aku nggak upload tentang yang horor-horor nih ya guys. Jadi diantara kalian mungkin yang suka sama cerita-cerita horor udah pada nungguin kisah-kisah horor nih. Jadi malam ini aku mau review sebuah video horor lagi dari channel Luxury Dark. Nah, kemarin kan aku pernah ya nge-review salah satu video horor dari channel Life of Luxury. Itu sebenarnya mereka sama ya yang punya, tapi berbeda jenis. Sama-sama paranormal sih, tapi berbeda jenis kehororannya gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama yang kemarin, kalian bisa klik di sini videonya. Dan hari ini aku mau ngebahas channelnya dia yang Luxury Dark. Jadi di channel itu mereka rata-rata sih kontennya belanja ya, shopping gitu loh. Bukan shopping ala kita-kita nih, melainkan shopping hal-hal yang abnormal gitu ya dan sangat misterius. Mereka pernah belanja pacar, terus beli bayi, beli badut, beli ikan gitu, tapi ya pokoknya abnormal banget gitu loh. Belanjanya itu di dark web. Oke, jadi kalian kalau yang belum tahu apa itu dark web itu adalah bagian dari internet. Cuman informasinya sih dia kayak lebih dalam dan dalam banget. Dan itu nggak semua orang, nggak sembarangan orang gitu loh yang bisa masuk ke situs-situs di dark web itu ya. Karena ya itu kayak semacam tersembunyi lah gitu, ada kode-kode rahasia. Dan di dark web itu informasinya adalah situs-situs di sana itu menjual barang-barang yang kayak barang-barang ilegal, barang-barang aneh yang kayak mereka beli ini gitu loh. Dan so guys, langsung aja yuk. Hari ini aku mau ngebahas satu videonya dia yang menurut aku serem banget, yaitu video mereka membeli atau menyewa ibu di dark web. So guys, sudah siap merinding bareng aku? Let's go. Pada awalnya, lagi-lagi ini kan si Parker dan Chester ya, mereka ini jam 11 malam tuh kayak lagi ngobrol terus iseng gitu kan. Mereka bilang, gimana nih kalau kita belanja yuk di dark web. Akhirnya mereka memutuskan, kita mau beli apa nih? Mereka bilang, gimana kalau kita beli ibu aja, atau menyewa maksudnya ya, menyewa ibu dalam satu malam. Dan akhirnya mereka pun iseng gitu membuka situsnya. Dan di dalam situs dark web itu udah banyak banget ya foto-foto, ya kayak misalnya kita belanja online gitu ya. Jadi ada foto-foto barang-barang atau produk yang mau kita beli dengan deskripsinya. Ya seperti itu juga Chester dan Parker ini melihat di situs dark web itu ada banyak foto ibu-ibu yang disewakan gitu kan dengan berbagai deskripsinya. Dan di setiap foto-foto ibu-ibu yang akan siap disewa itu terlampir data-data sifat-sifat ibu itu dan juga kehidupannya. Nah, yang bikin merinding juga nih, jadi dari situs itu menjelaskan bahwa ibu yang kalian beli atau sewa ini akan menyayangi kalian dengan sepenuhnya seperti mereka menyayangi anak kandung kalian. Mereka juga berharap yang membeli ini menyayangi mereka kembali gitu loh. Nah, akhirnya mereka pun pilih-pilih, membaca-membaca dan menjatuhkan pilihan kepada seorang ibu yang bernama Mary. Nah, mereka menganggap Mary ini termasuk ibu yang baik. Jadi di penjelasannya, Mary ini adalah seorang ibu yang memiliki 3 anak. Dan dia ini tinggal di rumahnya ya selama 60 tahun, tapi kemudian rumahnya ini terbakar. Nah, di sini saya nggak tahu dan tidak dikisahkan juga apakah anaknya ikut terbakar atau bagaimana. Selanjutnya dikisahkan 6 tahun belakangan ini si Mary ini tinggal di rumah sakit jiwa. Dan informasinya Mary ini membutuhkan keluarga baru gitu guys. Ya, akhirnya mereka memilih Mary ini. Setelah dilihat, harganya untuk menyewa Mary ini adalah $2.700. Wow, kalau dirupiahin itu sekitar 38 jutaan nih guys. Menurut aku mahal banget ya untuk menyewa seorang ibu hanya satu malam segitu harganya. Si Parker sempat ragu ya, dia bilang aduh gimana ya mahal banget sih, kayaknya nggak usah lah kita sewa. Tapi si Chester ini pengen banget gitu, dia bilang udahlah ayo kita sewa aja, ini kayaknya bakalan seru banget deh menyewa seorang ibu, dia bilang gitu.
Dan akhirnya setelah dirayu-rayu oleh Chester, Parker pun mengiyakan dan kemudian mereka membayar $2.700 tadi ya. Lalu dijelaskan akan datang setelah 3 hari ke depan dan datangnya itu jam 3 pagi. Oh ya, tapi di situ ada note-nya gitu ya, bahwa kalau misalnya kalian ingin memesan ibu ini dari dark web, pastikan di rumah kalian tidak ada orang tua lain. Jadi dia itu kayak nggak suka ada orang tua lain selain dia, dan dia harus jadi satu-satunya orang tua di situ nih guys. Creepy banget nggak sih? Lalu setelah 3 hari, ibu yang dimaksudkan tersebut datang ya jam 3 pagi nih guys. Jadi di sini saya tampilkan cuplikannya ya guys. Pada saat Ibu Mary ini datang, itu benar kayak serem banget ternyata orangnya. Dan waktu datang itu bajunya, tasnya, semua itu sesuai dengan yang ada di foto. Jadi kan biasanya ya kalau orang datang itu kan bisa berbeda ya bajunya. Nah ini enggak, bener-bener sesuai banget sama yang ada di foto nih guys. Jadi pada saat datang itu mereka kan kayak berbincang sebentar ya, maksudnya tuh kayak menanyakan gitu, gimana nih keadaan anakmu, katanya gitu. Tapi Mary tuh kayak langsung jawab, mereka nggak akan tumbuh, katanya gitu. Nah ini maksudnya apa gitu, apakah anak-anaknya dia sudah meninggal? Nah kemudian di situ dia langsung kayak excited banget gitu ya dengan si Chester gitu, sampai-sampai dia tuh kayak memegang-megang kepalanya, ingin membelai-belai kepalanya Chester gitu, bilang anakku kayak gitu. Dan kemudian si Mary ini langsung aja masuk ke rumahnya itu, jadi seolah-olah dia benar-benar sudah menjadi ibu di situ gitu kan, dan langsung ingin memasak gitu untuk mereka. Dan kemudian si Parker sama Chester ini ngomong, udah nggak usah masak, karena ini kan juga sudah jam 3 pagi ya kan, ngapain juga masak jam 3 pagi gitu loh. Tapi ibunya ini, si Mary ini tetap ngotot, enggak, aku akan masak buat kalian, jadi kalian di sini aja, aku akan masak buat kalian gitu. Terus dia langsung nyelonong aja ke dapur. Kemudian si Parkernya tetap ngomong lagi, Mary, kita nggak perlu makan, kita nggak lapar. Tapi di situ serem banget tau gak sih, Mary-nya langsung ngomong gini, sayang, kamu bisa memanggil aku mama, katanya. Dia ngomongnya tuh kayak lembut tapi serem gitu loh. Pada saat itu Parkernya langsung berpikir kan, aduh ini kayaknya nggak beres deh gitu. Akhirnya dia mengajak Chester untuk ngomong ya di tempat yang agak jauh dari situ ya, mungkin dia ke kamarnya gitu, terus ngomong, Chester, ini kayaknya nggak baik deh, kita ini aja yuk, selesaikan ini, dan kemudian kita ngomong sama Mary kalau dia harus balik aja deh malam ini, nggak usah dilanjutkan gitu. Tapi si Chesternya ini masih kepengen untuk melanjutkan hal ini, dan dia tuh menganggap kayaknya ini bakalan seru gitu loh. My God, Chester. Nah kemudian saat mereka keluar dari kamar itu, ternyata masakan yang dibuat Mary ini udah selesai nih guys. Jadi si Mary ini menyajikan makanannya itu di meja. Kemudian dia tuh kayak memandangi Parker dan Chester gitu, ibaratnya tuh kayak seorang ibu yang harus memastikan bahwa anaknya ini akan makan makanan dari dia gitu loh. Dan kemudian si Parkernya ngomong kan, bisa nggak sih kasih kami privacy untuk makan makanan ini, dia bilang gitu. Ya akhirnya Mary-nya mengalah dan dia pergi ke ruangan yang lain. Saat itu Parker ngelihat kan, ini makanannya kayaknya aneh banget gitu, katanya sup tapi ini kental, warnanya orange, dan nggak tahu ya kalau masalah bau nggak dijelaskan. Di situ tuh Parker langsung otomatis ngebuang makanannya itu ya ke tempat cucian piring gitu. Dan sialnya si Mary ini, Ibu Mary ini tadi melihat si Parker itu membuang makanan, dan dia tuh kayak langsung kecewa, marah banget di situ, dan dia langsung teriak kayak gitu, dan dia lari ke sebuah ruangan. Pada saat itu mereka nggak tahu ya Ibu Mary ini kemana gitu lari. Ternyata dia mengambil kameranya mereka guys. Kemudian kameranya itu dia lempar ke tong sampah. Di situ Chester sama Parkernya langsung kayak panik gitu kan. Itu kamera bu, jangan dibuang kayak gitu. Nah di situ tuh Mary-nya tuh langsung kayak histeris kayak gitu. Kemudian si Parkernya ini ngomong gitu ya untuk menenangkan, Bu gimana kalau ibu tidur aja dulu gitu kan, biar tenang gitu, nggak pokoknya nggak kayak kebingungan gitu kan, harus gini harus gitu kan. Dan syukurnya di situ si Mary-nya ini, Ibu Mary-nya ini mau untuk tidur, dan kemudian dia dimasukkan ke kamar kayak gitu kan.
Lalu si Parker sama Chesternya ini nunggu di luar gitu, jadi mereka tuh nggak tidur malam itu. Nunggu si Mary, dia tuh kayak ke ruangan sebelah gitu kan, dan kemudian mereka ya nggak tidur sih, mereka berjaga aja, jangan-jangan ada sesuatu nanti sama Mary kayak gitu. Nah pada saat mereka nunggu gitu, nggak lama kok kayak ada suara-suara aneh gitu kan, dan kemudian mereka langsung khawatir dong sama Mary ini kan, sama ibu Mary tadi. Terus mereka cek di kamarnya, ternyata nggak ada orang guys, kosong. Jadi nggak ada, ibu Mary-nya itu sudah nggak ada di kamar. Mereka cari sekeliling rumah, nggak ada. Terus kemudian akhirnya Chester yang menemukan ibu Mary ini ada di kayak sebuah gudang gitu. Dan dia tuh menyeramkannya banget itu, dia kayak seperti lagi ngomong sama orang gitu. Padahal di situ tuh nggak ada orang, itu cuma gudang doang. Dia tuh kayak langsung berbisik-bisik kayak gitu ngomong sama orang. Dan pada saat ditegur sama Chester, dia bilang, Mary, kamu ngapain di sini? Terus si ibu Mary itu langsung ngomong, loh, sayang, kamu jangan di sini, kamu tidur aja, ini sudah malam. Pokoknya itu ngomongnya tuh kayak sok lembut gitu kan. Ya pada saat dia ngomongnya lembut gitu tuh aku kayak merinding banget sih, nggak sih kalau ngebayangin ada orang yang kayak gitu di rumah aku gitu kan. Nah kemudian Parker ini datang. Dan pada saat Parker ini datang, nggak tahu kenapa tiba-tiba si Mary itu langsung kayak teriak-teriak gitu, nangis-nangis gitu kan, kayak nggak jelas. Terus habis itu pada saat itu mereka tuh kayak bingung gitu kan, ini ngapain sih si Mary ini teriak-teriak kayak gitu. Dan ternyata dia tuh berlari keluar rumah nih guys. Waduh, mereka langsung panik dong, loh gimana nih si Mary-nya kok langsung keluar gitu aja. Dan kemudian mereka turun gitu kan, dan dia menemukan tasnya Mary itu ketinggalan guys. Jadi tasnya Mary itu ketinggalan di dekat pintu masuk gitu kan. Dan pada saat dilihat isi tasnya tuh guys, ya Allah bener-bener ternyata isinya tuh kecoa dan nggak ada barang lain. Jadi di dalam tas kecilnya itu yang dia bawa dari datang itu isinya cuma kecoa doang. Sumpah ya, apaan sih ini gitu loh. Dan kemudian dia tuh kayak langsung shock gitu kan, Parker sama Chester ini sebenarnya apa sih, orang ini kenapa gitu, padahal dia sudah membeli dengan harga yang mahal ya kan. Dan kemudian mereka penasaran, akhirnya esokan harinya tuh mereka cek di CCTV rumahnya dia gitu loh. Mereka tuh penasaran gitu kan, apa yang dilakukan Mary pada saat Mary ini masak di dapur gitu kan. Kan waktu itu mereka ngomong keluar ya. Nah di situ terlihat banget di CCTV si Mary-nya nih masak, nggak lama dia tuh kayak membawa makanannya itu, pancinya itu ke dalam toilet nih guys. Dan nggak tahu deh di dalam toilet tuh dia ngapain, apakah dia buang air kecil atau mungkin jangan-jangan dia buang air besar ya kan. Melihat itu Chester langsung, karena si Chester ini sempet nyicipin gitu loh. Aduh, kalau Parker kan langsung dibuang aja tuh tadi kan. Si Chester ini dapat gimana nggak gelinya coba sih kalau ngebayangin misalnya itu adalah sumpah ya. Nah guys, jadi sampai di sini aja ya videonya dari Luxury Dark ini. Tapi menurut kalian gimana nih guys ya? Apakah ibunya ini sebenarnya apa gitu loh, ibunya ini? Apakah dia tuh memang seorang ibu atau dia ini orang gila, orang psikopat gitu ya, atau dia ini sebenarnya hantu gitu? Menurut kalian apa nih guys? Kalian bisa komentar di bawah deh. Dan menurut kalian ini serem gak sih? Ya kalau menurut aku sih serem aja ya, kalau misalnya kita mendatangkan orang dan orang itu harus seperti itu gitu loh. Luar biasa. Oke guys, sampai di sini dulu ya cerita review aku tentang sebuah video horor, dan semoga kalian terhibur. Oke, bye bye.